Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan dimanapun berada. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru akan memberikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, agar siswa bisa memiliki pengetahuan yang nyata. Lalu, agar siswa tidak dapat berlaku seenaknya, agar siswa menjadi pribadi yang baik, agar siswa bisa menghargai sesuatu apapun, agar siswa tidak sombong. Sebelum itu, Bu Guru akan membacakan surah Asy-Syams ayat 1-10. Bisa ditirukan, bisa juga hanya disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna, maka manusia memiliki tugas untuk melindungi dan menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya matahari diciptakan hanya untuk menerangi manusia dalam melakukan pekerjaan. Pohon-pohon diciptakan karena menghasilkan oksigen untuk manusia bernafas, untuk membuat bahan-bahan bangunan dan sebagainya. Gunung diciptakan untuk memberi material pembangunan rumah dan sebagainya. Jika tidak ada, bisa apa sebagai manusia? Nah, pasti kalian juga akan berpikir, yang menciptakan itu siapa? Dan mengapa menciptakan keindahan dan kemanfaatan semuanya? Gunung-gunung, sungai, dan pepohonan. Matahari diciptakan hidup umat manusia di bumi. Tapi coba bayangkan, jika itu semua rusak, bahkan sampai menghilang, bisa apa kita jadi manusia? Maka dari itu, kita wajib menjaga dan merawat apa yang diciptakan Allah untuk kita semua. Nah, kalian perhatikan gambar di samping. Ada bulan dan pantai. Bulan dititipkan untuk menentukan tanggal hijriah dan sebagai bergantinya siang yang menjadi malam. Jika siang ada matahari untuk menerangi kita melakukan kegiatan apapun. Nah, jika malam itu ada bulan yang juga bersinar di langit untuk menerangi dan memberi tanda bahwa ini sudah malam atau ini mau pagi. Nah, sedangkan pantai merupakan perbatasan antara laut dan darat. Coba, jika yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari,
dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna, maka manusia memiliki tugas untuk melindungi dan menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya matahari diciptakan hanya untuk menerangi manusia dalam melakukan pekerjaan. Pohon-pohon diciptakan karena menghasilkan oksigen untuk manusia bernafas, untuk membuat bahan-bahan bangunan dan sebagainya. Gunung diciptakan untuk memberi material pembangunan rumah dan sebagainya. Jika tidak ada, bisa apa sebagai manusia? Nah, pasti kalian juga akan berpikir, yang menciptakan itu siapa? Dan mengapa menciptakan keindahan dan kemanfaatan semuanya? Gunung-gunung, sungai, dan pepohonan. Matahari diciptakan hidup umat manusia di bumi. Tapi coba bayangkan, jika itu semua rusak, bahkan sampai menghilang, bisa apa kita jadi manusia? Maka dari itu, kita wajib menjaga dan merawat apa yang diciptakan Allah untuk kita semua. Nah, kalian perhatikan gambar di samping. Ada bulan dan pantai. Bulan dititipkan untuk menentukan tanggal hijriah dan sebagai bergantinya siang yang menjadi malam. Jika siang ada matahari untuk menerangi kita melakukan kegiatan apapun. Nah, jika malam itu ada bulan yang juga bersinar di langit untuk menerangi dan memberi tanda bahwa ini sudah malam atau ini mau pagi. Nah, sedangkan pantai merupakan perbatasan antara laut dan darat. Coba, jika tidak ada pantai, bagaimana kita mengetahui laut yang dalam, dan bagaimana kita mengetahui perbatasan antara laut dan darat? Nah, ke bab selanjutnya, di surah Ali Imran ayat 190. Silakan bisa disimak atau kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dari tidak ada menjadi ada, serta tanpa ada contoh sebelumnya, dan di dalam pergantian malam dan siang, serta perbedaan panjang dan pendeknya waktu. Bukti-bukti tersebut sudahlah benar-benar adanya, bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Dia yang berhak disembah. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah an Nabi, qul inna allaha lamma qadul haqq kataba indahu fawqan wa arsyihi inna rahmati taglibu ad. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis kitabnya, dan kitab itu terletak di sisinya, di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku
lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini telah jelas bahwa rahmat Allah lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya, dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Nah, inilah rangkuman dari pembelajaran di atas. Adalah kita sebagai umat muslim wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ciptanya. Harus menjaga kelestarian alamnya, lebih menghargai lingkungan, dan Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah atas makhluknya sebelum memberikan peringatan kepada manusia. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru. Untuk tugas, Bu Guru share di grup WA. Silakan nanti dilihat dan segera dikerjakan ya. Nah, pembelajaran telah selesai. Mari kita membaca surah Al-Asr. Karena daring, silakan dibaca masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Langsung dilanjut kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.